Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saat ini saya kembali menyaksikan kesaksian lawatan dan pesan Tuhan yang saya alami di bulan Agustus. Sambungan kesaksian saya yang saya baru kirim, dan tanggal 21 Agustus itu saya dilawat Tuhan untuk menyampaikan tentang orang percaya harus mempersiapkan hidupnya di dalam Tuhan setiap saat, setiap waktu, sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Kristiani yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan datang dan antikris akan menguasai sepenuhnya dunia ini pada waktu yang Tuhan tentukan dan tetapkan, waktu Tuhan. Dan di situ saya di tanggal 21 Agustus di jam 2 subuh di kesaksian yang itu tentang hamba-hamba Tuhan harus menyampaikan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan di hari-hari terakhir ini, karena ini memang sangat penting, saudaraku, bagaimana orang percaya sungguh-sungguh hidup bersekutu kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan ingatkan bahwa antikris akan bekerja menguasai sepenuhnya dunia ini, dan anak-anak Tuhan harus lebih giat, lebih sungguh, lebih rajin, lebih setia, lebih taat datang kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau, Dia mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Karena itu orang percaya sangat penting dibaptis dengan Roh Kudus, memiliki materai Roh Kudus seperti yang dikatakan firman Tuhan, karena itu adalah tanda dia milik Allah, anak Allah, saudaraku. Jadi sangat penting, dan di situ Tuhan ingatkan bahwa akan ada waktunya Tuhan benar-benar izinkan itu akan terjadi. Kita tidak tahu, tetapi kita harus percaya firman Tuhan, pegang firman Tuhan, sebab tanda kedatangan Tuhan semakin genapi, banyak hal yang terjadi dan firman Tuhan digenapi dari dulu, sekarang, hari-hari ini semakin nampak, saudaraku silam Tuhan. Dan juga saya mau menyaksikan, saya di tanggal 21 itu pagi saya menjadi WL. Saya tidak pernah mengalami ini selama saya melayani Tuhan. Artinya saat saya membawa umat Tuhan memuji menyembah Tuhan, di situ saya masuk dalam hadirat Tuhan, dan waktu itu Tuhan bekerja saat penyembahan. Tuhan sampaikan apa yang akan Tuhan kerjakan, apa yang akan Tuhan laksanakan, saudaraku. Dan di situ saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, diurapi, dan saya berkata-kata bahasa roh sambil saya menyembah Tuhan bersama umat Tuhan. Di situ ada pesan-pesan Tuhan, persiapkan hidupmu, sungguh-sungguh mengasihi aku, setia mencari aku di waktu yang singkat, di waktu yang sisa. Kata Tuhan lewat saya diurapi Roh Kudus, saudaraku. Ini pekerjaan roh di akhir zaman, dan tidak ada waktu, kata Tuhan, untuk bermain, disia-siakan waktu. Selagi Tuhan beri hari ini, tetap setia datang, bersekutu, memuji, menyembah, berdoa, membaca firman Tuhan, supaya kita semakin diperlengkapi sebagai orang percaya di akhir zaman. Tuhan katakan akan ada banyak jiwa-jiwa yang tertinggal karena tidak mempersiapkan hidupnya. Artinya dia mengabaikan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan ingatkan lewat anak-anak Tuhan, lewat hamba Tuhan, orang-orang dipercayakan Tuhan. Siapapun yang Tuhan urapi, mereka anggap sepele, mereka anggap mereka anggap itu hanya berolok-olok, padahal tidak. Karena di hari terakhir Tuhan akan bekerja 2 kali ganda lewat Roh Kudusnya. Karena itu Tuhan juga memakai hamba-hambanya, anak-anak Tuhan yang hidup erat, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh semakin dekat dalam persekutuan kepada Allah. Saudara silam Tuhan, di situ Tuhan katakan banyak yang
tertinggal, karena memang kata firman Tuhan banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih, itu firman Tuhan. Tapi mari kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, jangan tergolong kita hanya yang dipanggil tetapi tidak terpilih, tetapi mari dua-duanya kita harus miliki dalam hidup ini. Kesetiaan kitalah yang menentukan kita diselamatkan, kesungguhan kita mengasihi Allah, itulah yang Tuhan cari di dalam hidup orang percaya, siapapun saudara dalam Tuhan. Karena itulah hiduplah, kata firman Tuhan, dalam pertobatan yang sesungguhnya. Tinggalkan hal yang membuat engkau terhalang di dalam keselamatan, agar engkau menerima janji Allah, karena itu adalah hak yang sama bagi setiap orang percaya untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Di situ juga saya saat pujian, saya mengalami kuasa Tuhan yang hebat, dan saya mengalami menari dalam roh. Saya dibawa Tuhan waktu itu, memuji Tuhan dalam pujian. Saya tidak pernah sambil saya Tuhan izinkan tidak bisa bernyanyi atau bisu seperti waktu saya tanggal 10 November 2019 waktu itu. Dan kembali Tuhan melawat saya, dan saya melompat-lompat memuji Tuhan, bukan saya buat reka-reka waktu itu. Itulah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa yang saya alami. Saya tetap harus menyaksikan ini, karena ini yang Tuhan kerjakan. Pada tanggal 23 Agustus waktu kami pertemuan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di mana ada suatu musyawarah di daerah kami. Di situ saya saat ibadah saya diizinkan Tuhan bisu, menari, memuji Tuhan, melompat-lompat, dan rekan hamba Tuhan, karena kami tidak saling kenal di daerah wilayah masing-masing, saya katakan, saya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, saya tidak bisa bernyanyi mengeluarkan suara, saya bisu, Tuhan izinkan, Tuhan mau mengerjakan sesuatu. Saudaraku, saya tidak malu. Apa yang Tuhan kerjakan ini benar-benar saya alami. Saya tidak pernah merekam, membuat-buat. Karena itu saya digerakkan Tuhan, saya berani menyaksikan kuasa Tuhan. Apapun perkataan ataupun apa yang saya alami di dalam menyaksikan tentang kuasa Tuhan, saya tidak kecewa. Saya tidak walaupun saya dikatakan orang aneh, atau orang mungkin menganggap saya seperti orang stres, tapi tidak, itu pekerjaan Roh Kudus. Saya bersuka cita, saya bersyukur kepada Tuhan, dan saudara pun akan mengalami hal yang sama apabila Tuhan melawat, menjamah, memulihkan hidup saudara, karena itulah yang Tuhan mau. Dan Tuhan katakan, Allah mencari penyembah dalam roh dan kebenaran yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ini video saya, kesaksian ini, siapapun yang menonton, percayalah kuasa Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baik mujizatnya, baik kebaikannya, kemurahannya, berkatnya akan mengalir dalam hidup orang percaya. Ini kesaksian, biarlah memberkati semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah di hari-hari terakhir ini kita boleh melihat kuasa Tuhan tidak berubah dalam hidup orang percaya. Imani janji Tuhan, ya dan amin bagi kita. Tuhan mengasihi kita semua dimanapun kita berada. Hiduplah di dalam persekutuan yang sungguh-sungguh, yang tulus, yang murni kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang menjadi keselamatan kita semua. Terima kasih. Shalom, haleluya.